Alhamdulillahirrabbilalamin, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izin dan ridhonya kita semua dapat dipertemukan dalam bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini, yakni tepatnya pada acara webinar Ramadan bersama Fispat Network. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabiatnya, serta umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi ya di webinar Ramadan tahun 1443 Hijriah bersama Bespat Network, tepatnya di episode kedua. Ya, pada kesempatan kali ini, materi yang akan disampaikan adalah netes routing and switching, yang mana materinya akan disampaikan oleh saudara kita yakni Ananda Muhammad Robi. Sebelum kita masuk ke materi ya, utamakan alangkah baik membaca doa sebelum memulai ke materi, sekaligus untuk membuka acara pada kesempatan kali ini yang akan dibawakan oleh Ananda Susilo Adi Nugroho. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada saudari kami Yustin Berhalimah yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada kami untuk membacakan doa di awal pagi hari ini untuk webinar Ramadan kita episode yang kedua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu tercurahkan limpah dan rahmatnya, dan semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan mengharapkan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja kita masuk untuk pembacaan doanya agar acara kita ini diperlancar, dipermudah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqa wal khatimi bil haqqi wal hadi wal khatimi lima sabaqa wan nasiri ila siratim mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna ila syi'ta sahla. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Zat yang maha pengasih dan penyayang, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau mudahkan ya Allah. Juga engkau jadikan sebuah kesulitan jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi oleh dan dirahmati oleh-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang maha penjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan,
Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungi keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia maupun akhirat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami, ya Allah. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, ya Ghaffar. Hingga ringankanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamulah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian doa dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada saudari Yusi Nur Halimah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Ananda Silwadi Nugroho yang telah membaca doa pada pagi ini. Semoga Allah mengabulkan segala hajat dan permohonan kita pagi hari ini ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke agenda kita hari ini, yakni penyampaian materi dari Ananda Muhammad Robi. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana telah melimpahkan karunia dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam rangka webinar Ramadan tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Kembali lagi kita di sini dalam rangka sharing. Oke, di episode 2 kali ini izinkan saya akan menyampaikan materi itu tentang netes, switch, dan router. Baik, sebelum kita ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi. Saya biasa dipanggil Robi. Kemudian, saya berasal dari Lombok Timur, tepatnya di Desa Terara, salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat. Dan kemudian, untuk alamat saya saat ini adalah di Karawaci, tempatnya di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Untuk riwayat pendidikan saya menempuh sekolah formal di SMK Negeri 1 Taliwang dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Alhamdulillah sudah lulus. Kemudian untuk informal saya, untuk saat ini sekarang saya pondok di salah satu tempat training, tepatnya di Bestpad Network ya, di BPN. Awal masuk pada minggu awal Desember tahun 2021 sampai sekarang. Nah, di sini juga ada alamat media sosial saya. Jadi bagi teman-teman maupun pemirsa yang sedang menonton acara webinar pagi hari ini, jika ingin bersilaturahmi bisa menghubungi saya via WhatsApp, Telegram, ataupun Facebook. Itu saja mungkin untuk perkenalannya. Kita lanjut ke agenda. Nah, pada hari ini ada beberapa agenda yang ingin saya sampaikan. Di sini saya ingin membahas tentang switch dan router. Jadi yang pertama nanti kita akan bahas tentang apa itu switch. Kemudian apa saja komponen-komponen dalam switch tersebut. Kemudian bagaimana proses bootingnya dan metode untuk mengakses sebuah perangkat switch itu bagaimana. Setelahnya nanti kita akan lanjut masuk materi router. Baik. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang switch. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah yang dimaksud dengan switch? Jadi, switch itu seperti apa sih? Dan apa untungnya kita mempelajari tentang perangkat jaringan ini gitu. Baik, sebelumnya saya akan membacakan penjelasannya terlebih dahulu. Jadi, switch adalah
perangkat keras atau hardware yang mana fungsinya yaitu sebagai penghubung dari beberapa komputer pada jaringan LAN atau Local Area Network. Jadi sudah jelas di sini dikatakan bahwa switch itu adalah sebuah perangkat keras yang mana fungsinya itu adalah sebagai penghubung beberapa komputer sehingga membentuk suatu jaringan yang mana jaringan tersebut bernama jaringan LAN atau Local Area Network. Nah, untuk menghubungkannya, yakni dia menggunakan media berupa kabel twister. Nah, di sini twister itu ada dua jenis, yaitu ada kabel UTP dan STP. Nah, kabel twister ini biasa kita sebut di dalam jaringan itu biasa kita sebut dengan istilah kabel LAN. Jadi, mungkin buat orang-orang yang awam, mungkin kabel LAN itu seperti apa, mungkin tidak tahu bedanya antara kabel twister dan kabel LAN. Kebanyakan mungkin orang biasa menyebutnya adalah kabel LAN. Padahal kabelan itu adalah UTP dan STP gitu. Jadi kalau ketika ditanya tentang gimana sih rupanya kabel UTP itu, mungkin banyak orang yang tidak tahu. Padahal itu adalah kabelan gitu. Padahal setiap hari mungkin bagi orang di dunia jaringan itu mungkin melihatnya gitu. Nah, bagaimana cara kerjanya si switch tersebut? Jadi switch itu bekerja dengan cara dia melihat MAC address. Jadi switch itu ketika dia ingin menghubungkan beberapa komputer, dia terlebih dahulu mencatat semua MAC address perangkat-perangkat yang terhubung dengan dia gitu. Jadi dia punya catatan gitu. Makanya sering orang bilang bahwa si switch ini dia itu lebih pintar daripada hub. Ya, walaupun sama-sama sebagai media penghubung. Nah, salah satu kelebihan switch adalah dia itu sebelum mengirim paket data atau informasi dari source atau dari pengirim, terlebih dahulu dia akan mendeteksi tujuan data yang akan dikirim menuju alamat penerima. Jadi sebelum dia kirim si switch ini, maka dia akan memeriksa terlebih dahulu paket tersebut. Apakah paket tersebut masih utuh ataupun rusak ataupun hilang di tengah jalan. Jadi sebelum dia kirim ke tujuan, si switch ini terlebih dahulu dia akan memeriksa paket tersebut. Kemudian setelah diperiksa bahwa paket tersebut aman, nah barulah dia akan mengirimnya ke penerima. Nah, sehingga dia akan meminimalisir terjadinya yang namanya collision. Collision di sini adalah artinya tabrakan suatu paket data. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu tentang komponen switch. Nah, apa saja sih yang ada dalam perangkat switch tersebut? Bagaimana komponen-komponennya gitu? Nah, ini adalah salah satu contoh perangkat switch ya. Ini adalah gambar tampak depannya. Di sini ada lampu atau status LED-nya. Kemudian ada port konsolnya ya. Nah, status LED ini adalah lampu indikator yang menandakan bahwa ketika perangkat switch kita dihidupkan, nah biasanya itu dia itu berwarna, kalau nggak oranye pasti warnanya hijau. Biasanya kalau warnanya oranye berarti perangkat kita itu mungkin ada masalah di dalam operasinya gitu. Jadi lampu LED-nya ini sebagai penanda bahwa kalau seandainya perangkat kita sedang bermasalah, jadi dia itu akan berwarna oranye, berkedip berwarna oranye. Nah, kemudian jika perangkat tersebut di switch ini sedang normal atau sedang berjalan, maka dia akan berubah, statusnya akan menjadi berwarna hijau. Artinya ketika dia sudah lampu indikatornya ini berwarna hijau, artinya si switch tersebut dia dalam keadaan normal atau dalam keadaan baik-baik saja. Nah, itu adalah fungsi daripada status LED tersebut. Jadi supaya kita tahu bagaimana kondisi daripada perangkat kita. Nah, kemudian yang kedua di sini ada namanya port console gitu. Port console ini gunanya untuk menghubungkan perangkat switch ke komputer. Jadi ketika kita ingin mengkonfigurasi perangkat berupa switch, maka kita akan diarahkan melalui media yang namanya port console. Nah, di sini nanti kita akan mengkonfigurasi dengan kabel yang bernama, biasanya disebut di dunia jaringan itu namanya kabel konsol gitu. Kemudian kita akan mencoloknya ke komputer gitu. Jadi ketika kita ingin mengkonfigurasi perangkat tersebut, maka kita terlebih dahulu menggunakan kabel konsol.
Nah, kemudian di sini ada namanya port storage ya, fungsinya untuk menyimpan. Nah, di samping sini yang banyak lubangnya ini. Nah, lubang-lubang ini namanya port access LAN gitu. Jadi disinilah kita akan melakukan konfigurasi. Mungkin apakah kita akan membuat hostname-nya, membuat password-nya, bagaimana cara membuat VLAN-nya. Nah, di sini kita akan menjalankan protokol-protokol tersebut. Nah, kemudian di sini ada namanya port uplink. Nah, port uplink ini dia itu fungsinya adalah sebagai konektor yang bisa terhubung ke internet gitu. Biasanya di sini ditaruh untuk FO gitu, ada kabel fiber optik. Oke. Nah, selain komponen, nah kita lanjut ke yang agenda 3 yaitu tentang proses boot. Boot itu adalah proses di mana ketika kita ingin menghidupkan perangkat, maka dia itu ibaratnya seperti kita pada saat membeli handphone baru, ketika kita mulai hidupkan, nah di situ ada namanya proses booting. Jadi booting itu artinya dia sedang mempersiapkan sistem-sistem daripada perangkat tersebut. Nah, biasanya itu disebut namanya proses booting. Nah, bagaimana langkah-langkah ketika kita ingin menghidupkan perangkat switch ya, power off the switch? Nah, yang pertama adalah kita harus mempersiapkan atau memeriksa komponen-komponen tersebut. Jadi, sebelum kita menyalakan perangkat switch, terlebih dahulu kita akan memeriksa komponen-komponennya. Nah, di sini ada perangkat switch ya, Catalyst 2960. Nah, kemudian ini yang namanya kabel konsol. Ya, ini kabel konsol. Fungsinya untuk menghubungkan perangkat kita ke komputer. Jadi ketika kita ingin mengkonfigurasi perangkat switch, maka kita akan menggunakan media yang namanya kabel konsol. Kemudian di sini ada kabel listrik ya, gunanya untuk menghidupkan kita atau untuk mengaliri listrik AC ke dalam perangkat kita. Nah, kemudian di sini juga ada kabel Ethernet ya, yang Cat5. Biasanya kita untuk menghubungkan perangkat switch ke laptop kita gitu. Nah, kemudian untuk di sini untuk ada namanya dokumentasi. Jadi apapun yang kita lakukan ketika dalam tahapan proses menyalakan sebuah perangkat itu perlu kita ambil dokumentasinya gitu. Jadi supaya ketika kita ingin menghidupkan perangkat gitu, jadi supaya kita lebih ingat gitu. Jadi perlu yang namanya dokumentasi. Nah, kemudian langkah kedua, kita hubungkan perangkat switch dengan kabel. Nah, yang ini namanya kabelan tadi itu yang kita sebut kabel Ethernet tadi. Jadi ini adalah langkah kedua ketika kita ingin menghidupkan perangkat switch atau kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu, kita akan menggunakan kabel. Nah, yang kita colok itu di sini adalah port yang tadi saya jelaskan tadi, yaitu port konsolnya gitu. Jadi di ujung sini itu adalah port konsolnya. Kemudian yang di ujung laptop itu adalah port USB-nya. Baik, kita ke langkah selanjutnya ya. Ini adalah gambar daripada bagian belakang daripada perangkat switch gitu. Nah, biasanya switch itu dia tidak memiliki tombol saklar gitu. Jadi untuk menghidupkannya itu kita menggunakan kabel power atau kabel AC. Nah, bisa kita colokkan di sini ya. Biasanya ada 3 digit gini seperti ini gambarnya. Ya, kabel power, pasti tahu lah. Nah, ini salah satu contoh daripada switch Cisco Catalyst 9300 yang 48S. Nah, yang seperti ini. Nah, jadi ketika kita ingin menghidupkan, maka kita akan terlebih dahulu untuk mencolokkan kabel ujung daya AC ke dalam konektor daya AC saklar kita gitu. Jadi di sini tempat kita mengaliri arus listriknya. Karena dia tidak memiliki yang namanya tombol stop kontak gitu. Kita lanjut ya. Kemudian untuk yang agenda keempat yaitu tentang metode atau bagaimana kita terhubung ke dalam perangkat yang namanya switch gitu. Jadi ada 2 metode, yaitu ada manajemen in band dan manajemen out of band. Nah, manajemen out of band ini adalah jadi ketika kita ingin terhubung langsung ke port konsol, maka kita butuh yang namanya kabel konsol. Jadi manajemen out of band ini memerlukan komputer untuk terhubung langsung ke port konsol perangkat jaringan yang sedang dikonfigurasi. Nah, maksudnya out of band ini berarti yang kelihatan, maksudnya yang dari luar gitu. Jadi ketika kita ingin mengkonfigurasi perangkat jaringan,
Nah, kita ini membutuhkan yang namanya komputer. Nah, komputer itu kita akan gunakan untuk mengkonfigurasi melalui media namanya kabel konsol. Namanya manajemen out of band. Nah, teknisi menggunakan manajemen out of band ini adalah untuk awalnya mengkonfigurasi perangkat jaringan. Nah, ini juga manajemen out of band ini juga berguna ketika konektivitas jaringan kita tidak berfungsi dengan benar. Ketika perangkat kita tidak dapat dijangkau melalui jaringan. Nah, kemudian yang kedua ada namanya manajemen in-band. Nah, manajemen in-band ini jadi kita memantau perangkat kita itu melalui koneksi jaringan. Nah, ini contohnya seperti kita menghubungkannya melalui telnet, HTTP ataupun SSH. Nah, ini adalah suatu protokol yang kita gunakan ketika kita ingin mengkonfigurasi perangkat di dalam atau manajemen in-band. Kita memanfaatkan koneksi jaringan. Nah, agar komputer dapat terhubung ke perangkat dan melakukan tugas manajemen in-band. Mungkin saya akan memberikan contoh ya. Mungkin salah satu ini, misalkan kita ingin mengkonfigurasi contoh manajemen in-band gitu ya, menggunakan metode in-band. Nah, berikut mungkin di sini saya ingin memberikan contoh bagaimana kita konfigurasi perangkat switch melalui contohnya seperti protokol telnet. Nah, yang pertama kita milih device-nya terlebih dahulu di sini. Misalkan contohnya di sini ada switch 2960 ya, yang 24 port. Kemudian kita ke perangkat device-nya menggunakan VC. Nah, di sini tuh kita bisa memilih tipe-tipe kabelnya. Nah, di sini ada kabel konsol, ada kabel strike, di sini juga ada kabel fiber optik, ada kabel cross. Nah, kali ini kita menggunakan kabel konsol gitu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana kita mengkonfigurasi perangkat switch melalui kabel konsol. Mungkin seperti ini ya simulasinya. Nah, pertama-tama dulu kita akan ditampilkan yang namanya mode user. Nah, mode user ini biasanya ditandai dengan tanda panah seperti ini. Nah, di mode user ini tidak banyak yang kita lakukan konfigurasi. Nah, contohnya seperti, nah ini contohnya, mungkin hanya beberapa yang kita lakukan di mode user ini seperti telnet, itu traceroute, mungkin untuk mengecek hasil konfigurasi gitu. Kemudian ada namanya mode privilege. Nah, mode privilege ini adalah tampilannya seperti ini biasanya. Kalau mode privilege itu biasanya ditandai dengan tanda pagar gitu. Jadi itu bedanya. Kalau mode user biasanya ditandai dengan tanda panah, kalau mode privilege itu ditandai dengan tanda pagar gitu. Nah, di sini juga mode privilege ini juga lumayan banyak yang kita lakukan. Bisa kita mengatur jam di sini, kemudian debug, kemudian untuk erase, zoom, ping. Nah, pertama-tama kita akan mengganti namanya gitu, mengganti hostname-nya. Kita masuk ke mode global, configure terminal. Nah, biasanya ketika kita menghidupkan perangkat baru ya, ketika kita membeli switch yang pertama kali kita belum pernah kita konfigurasi, nah biasanya dia itu namanya begini. Namanya dia dari bawaan pabrik. Nah, bagaimana cara mengganti nama perangkat tersebut? Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi dengan cara mengganti hostname-nya. Jadi, contohnya seperti ini. Hostname. Kemudian kita ingin menggantinya dengan nama misalkan perangkat baru, switch perangkat baru. Nah, maka tampilannya akan langsung berubah. Yang tadi namanya switch, nah sekarang namanya menjadi perangkat baru. Kemudian jika kita ingin menghapus namanya ini, nama perangkatnya, atau kita ingin menggantinya, cukup kita tambahkan perintah no. Oke, no hostname juga. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi itu caranya ketika kita ingin mengganti hostname perangkat kita gitu.
tinggal kita tambahkan no di depannya. Sekarang kita ingin menggantinya lagi dengan nama baru, switch baru. Nah, tampilan juga akan berbeda. Atau kalau bingung mau ngapain gitu, tinggal ditambahkan tanda tanya di depannya. Nah, misalkan no hostname atau no MAC address. Nah, sekarang kita ingin membuat passwordnya terlebih dahulu. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita mengamankan perangkat kita. Jadi kita butuh namanya password. Nah, password. Sekarang kita mau ganti password, mau membuat password supaya perangkat kita ini tidak bisa diakses sama orang lain. Jadi kita membutuhkan namanya password console atau line console. Passwordnya misalkan kunci, kemudian kita tambahkan untuk loginnya. Jadi mari kita buktikannya. Tadi kan kita membuat password kunci ya, mari kita buktikan. Oke, kita keluar dulu. Nah, di sini akan dimintai namanya password. Nah, tadi kan passwordnya kunci. Nah, jadi itu caranya membuat password untuk pengaman perangkat kita. Nah, selain password juga kita bisa membuat namanya, kita masuk ke mode global dulu. Terminal. Nah, kita bisa membuat banner. Nah, banner ini adalah sebagai tanda dilarang masuk. Coba kita lihat hasilnya. Kita keluar, maka ada tampilan yang mengatakan dilarang masuk seperti ini. Nah, ini dia contoh. Ini namanya banner. Jadi yang sering kita lakukan ketika kita mengontrol perangkat tersebut itu paling sering itu kita membuat, yang pertama kita akan mengganti hostname-nya. Setelah hostname kita akan membuat password untuk sebagai pengaman perangkat kita gitu. Sekarang kita masuk ke materi router. Router itu apa sih? Nah, kemudian saya akan membacakan penjelasannya ya. Jadi router itu merupakan sama seperti switch, dia itu sebuah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama atau berbeda. Nah, jadi kalau switch itu dia sebagai penghubung beberapa komputer dalam satu jaringan. Nah, kalau router itu dia sebuah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Router ini dia itu bekerja di layer 3 pada OSI layer atau layer network. Kemudian di dalam router itu ada namanya routing. Nah, routing itu adalah proses pengiriman paket data dengan melalui jaringan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, proses routing itu biasanya terjadi di lapisan ketiga pada OSI layer. Jadi routing itu adalah proses pengiriman paket data atau si router tersebut dia mencari jalur untuk melakukan pengiriman paket data. Nah, itu biasanya disebut dengan namanya routing. Nanti di akhir akan saya contohkan seperti apa basic daripada routing tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke komponen-komponen router. Nah, jadi router itu memiliki komponen-komponen mirip seperti komputer ataupun tablet ataupun perangkat pintar lainnya ya. Ada CPU, ada RAM, ada NVRAM, kemudian ada IOS. Nah, RAM ini dia fungsinya atau random access memory. Nah, jadi dia fungsinya itu sebagai penyimpanan sementara ketika kita melakukan konfigurasi. Kemudian di sini ada namanya CPU. Si router ini juga memiliki komponen yang namanya CPU. Kita ke jenis-jenis port pada router. Ini salah satu contohnya adalah perangkat router yang seriesnya Cisco 4321 yang memiliki koneksi seperti port konsol ya, sama seperti switch.
kemudian ada port J45 atau bisa disebut dengan kabel LAN, kemudian ada 2 buah port GB Ethernet yang berkecepatan sampai 10 GB. Kemudian di sini disediakan 2 slot NIM. Kemudian di sini port untuk mengaliri arus listriknya di sini. Jadi itu namanya power input. Kemudian di sini ada saklarnya. Nah, beda sama switch tadi, kalau switch dia tidak memiliki tombol saklar, nah sedangkan di sini dia itu memiliki tombol saklar. Lanjut ke router buat proses gitu, atau proses booting pada router. Sama seperti switch tadi ya. Kemudian yang langkah-langkahnya adalah pertama kita pasang perangkat pada rak di sini. Nah, biasanya di sini menggunakan baut. Ada 4 buah baut plus ya. Kemudian ketika kita sudah memasangnya, kita sambungkan kabel power untuk mengaliri arus listriknya. Ini adalah langkah-langkah untuk menyalakan perangkat router. Jadi ketika kita sudah memasang perangkat di rak, kemudian kita lanjut menyambungkan kabel konsol dan gunakan MS terminal pada PC. Contohnya seperti ini gambarnya. Sama seperti tadi kita melakukan konsol atau melakukan konfigurasi awal perangkat. Kemudian di sini adalah indikator tombol saklar pada perangkat Cisco. Ini maksudnya ini adalah tombol on off-nya. Jadi ketika kita sudah memasang perangkatnya, kemudian kita colok ke kabel konsol, nah baru kemudian kita alirkan dengan kabel AC di sini. Contohnya seperti ini ya. Ini namanya proses booting. Nah, ini ada namanya proses booting gitu. Jadi biasanya dia menunggu beberapa saat sebelum kita melakukan konfigurasi. Mungkin bisa diulang ya. Kita matiin dulu, kemudian kita nyalakan lagi. Nah, ini namanya proses booting. Sebelum kita melakukan konfigurasi itu, terlebih dahulu perangkat tersebut dia akan ngebooting, sedang memeriksa sistem-sistem di dalamnya. Nah, di sini juga ada komponen-komponennya, sama seperti switch tadi, ada port LAN interface-nya. Kemudian di sini ada colokan untuk kita colok ke arus listrik, dan di sini ada tombolnya, sama seperti tadi ya. Kemudian ada port konsol. Mungkin terakhir nanti saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan konfigurasi dasar routingnya. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi paket tracer ya. Nah, yang pertama dulu kita akan memasukkan switch. Kemudian kita akan menghubungkannya dengan 4 PC. 2 3 4. Kita ganti aja ini. Kemudian ada PC 3, ada PC 4. Seperti saya tadi bilang bahwa switch itu adalah fungsinya sebagai penghubung beberapa komputer dalam satu jaringan atau jaringan LAN. Nah, biasanya dia menggunakan kabel UTP. Contohnya seperti kabel Stripe di sini. Ya. Di sini saya akan memberikan contoh tentang bagaimana melakukan routing dasar. Nah, sebelumnya kita akan membuat topologi seperti ini dulu. Nanti di akhir saya akan memberikan contoh bagaimana menghubungkan dua jaringan yang berbeda dengan perangkat router. Nah, sebelumnya saya ingin membuat topologi. Contohnya ini sebagai contoh saja ya, 192.168.1.0 misalkan, Exodus 24. Jadi networknya ini adalah 192.168.1.0. Kemudian untuk IP-nya kita isi di sini.
Kita masuk ke IP configuration ya, 192.168.1.1 itu untuk PC 1. Nah, untuk subnet masknya kita menggunakan /24 ya, 255.255.255.0. Kemudian PC 2 192.168 1.2. Dan di sini 192.168.1.3. Jadi dua digit pertamanya itu adalah semuanya sama ya, 192.168. Nah, mungkin yang berbeda itu adalah digit terakhirnya. Dan di sini 192.168.1.4. Nah, apakah semua PC-PC ini akan bisa terhubung? Coba kita tes dengan mengirimkan paket di sini. Oh ya, ternyata bisa. Coba ini sini. Bisa juga. Nah, ini namanya dalam satu jaringan. Artinya networknya, IP networknya sama, yaitu menggunakan 192.168.1.0 gitu. Nah, sekarang coba kita ganti network ID-nya ya, yang dua komputer ini apakah masih bisa terhubung. Di sini dia menggunakan network ID. Saya kasih tanda aja ya. Di sini kita akan mengganti IP-nya. Coba kita menggunakan jaringan yang berbeda atau menggunakan network ID yang berbeda. Saya ganti pakai IP2. Satu. Kemudian di sini 2.2. Nah, terus 2.6. Sekarang kita coba uji tesnya dengan menggunakan ping. Apakah masih bisa terhubung? Kalau sini, oh ya masih. Karena ini masih satu jaringan, coba kita ke sini. Ini beda jaringan. Nah, kenapa ini tidak bisa terhubung? Karena sesuai penjelasan tadi bahwa si switch itu hanya bisa menghubungkan perangkat komputer dalam satu jaringan. Kan ini dia beda jaringannya. Nah, bagaimana caranya supaya si PC1 atau PC2 bisa terhubung ke PC3 atau PC4? Di sini kita perlu namanya perangkat router. Nah, router ini fungsinya itu adalah seperti yang tadi saya bilang, dia itu sebagai penghubung beberapa jaringan yang sama ataupun berbeda. Kita ambil contoh, kita misalkan menggunakan router yang seriesnya 2811. Tapi terlebih dahulu saya akan memecahkan ini
akan memutuskan kita akan menambahkan satu perangkat switch. Nah, karena ini berbeda jaringan, oke. Sama ya, kita menggunakan kabel strike juga. Ini namanya dua jaringan yang berbeda. Di sini network ID-nya 1.0, kemudian di sini 2.0. Nah, supaya mereka bisa saling terhubung, kita butuh namanya perangkat tambahan, yaitu yang namanya router. Jadi router ini dia itu fungsinya sebagai penghubung dua jaringan yang sama ataupun berbeda. Kita hubungkan dulu. Kita ke password 0/0. Kemudian di sini pas Ethernet 0/1. Nah, pertama kita akan mengkonfigurasi router ini. Kita akan memberikan alamat IP. Kita ke menu CLI. Di sini kita tulis new. Kita masuk ke mode privilege, matikan enable. Kemudian kita masuk ke mode global, configure terminal. Nah, pertama kita akan memberi IP pada yang interface yang mengarah ke switch pada sebelah kiri, yaitu interface pas Ethernet 0/0. Kemudian kita kasih IP 192.168. Ini masih menggunakan network yang sama ya, misalkan 254. Kemudian subnet masknya kita menggunakan 124, yaitu 255.0. Nah, kemudian kita akan mengaktifkan interface tersebut supaya dia kita ketikkan perintah no shutdown. Ini sudah up ya, keterangannya sudah up. Nah, kemudian interface di sebelahnya yang mengarah ke jaringan yang ada di sebelah kanan. Nah, kita keluar dulu. Kemudian kita masuk lagi ke interface yang di sampingnya itu FA 0/1. Dua 2 kita samakan saja 254. Kemudian untuk subnetnya sama 255.0. Oke, ntar. Kemudian kita menyalakan interface-nya itu dengan cara memasukkan perintah no shutdown. Di sini keterangan sudah up. Jadi perintah no shutdown itu adalah perintah untuk mengaktifkan interface tersebut. Nah, sebaliknya kalau perintah shutdown itu perintah untuk mematikan interface tersebut. Nah, coba kita matikan sih. Nah, maka dia akan kembali seperti tadi itu. Jadi statusnya sekarang down. Oke, coba kita hidupkan lagi.
Nah, ketika kita sudah selesai melakukan konfigurasi, apakah PC 1 sama PC 3 masih bisa saling terhubung? Oke. Mari kita coba. Sebentar. Terus dulu. Kalau ke sini ya masih bisa karena satu jaringan. Coba ke di sininya. Nah, di sini keterangannya adalah failed, artinya dia tidak bisa. Kenapa? Karena kita belum menyetel default gateway-nya. Nah, jadi coba sekarang kita setel gateway-nya terlebih dahulu. Nah, di sini. Yang kita tulis itu di sini adalah yang alamat yang di sini itu. 92 168 1.254. Kemudian di sini sama 192 168 1.254. Kemudian di sini gateway-nya 192.8.2.254. Nah, di sini sama 192.168.2.2. Nah, sekarang kita coba melakukan uji tes dengan cara melakukan ping ke dari PC 1 ke PC 3 ya. Kita dari PC 1 dulu atau kita coba mulai dari router dulu ya. Kita keluar dulu exit. Nah, biasanya kita melakukan ping pada mode privilege. Misalkan perintahnya ping 1. Sekarang kita ingin mengeping IP yang di sini misalkan. Di sini IP-nya berapa tadi? Di sini IP-nya 192.168.1.1 coba. 192.168.1.1. Nah, kalau kita pingnya lewat router, dia tidak akan mengirimkan SMS seperti di command prompt. Yang kita reply di sini dia menggunakan tanda seru dan statusnya adalah sukses 100%. Coba kita ping yang IP yang di sini 2.1. Ya, sukses juga dari sini. Nah, kalau misalnya sudah di router bisa ngeping ke sini, berarti otomatis dari PC 1 ke PC 3 sama PC 4 otomatis pasti bisa saling ping gitu. Coba kita ping 2.1 ke PC 2 dulu ya. 192.168 1.2. Sorry, pin 192.168 1.2. Ya, berhasil ya, reply di sini keterangannya. Kemudian coba kita pin ke dari PC 1 ke PC 3 yang berbeda jaringan. Pin 192.8
2.1. Nah, ternyata berhasil juga. Coba ke visi 4. Pin 92 268 2.2. Detail juga lagi sekali. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah switch itu dia hanya bisa menghubungkan perangkat komputer ya lebih dari satu atau dua dalam satu jaringan. Nah, kemudian kalau router dia itu adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama ataupun berbeda. Nah, salah satu contohnya di sini adalah seperti topologi ini. Di sini jaringannya adalah 192.168.1.0. Kemudian di sini 192.168.2.0. Oke, mungkin cukup sekian untuk materinya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Nah, dan bagi teman-teman yang masih mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, saya sangat berterima kasih. Dan kemudian nanti jika ada yang kurang atas apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya izin untuk undur diri. Salam pantang pulang sebelum reply dan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk penyampaian materi dari saudara Rovita selesai. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih ya untuk ke teman-teman yang berpartisipasi. Sekian pertemuan kali ini, semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pemateri yang menyampaikan dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kemudian sebelum kita tutup ya untuk webinar kali ini, saya mohon waktunya sebentar ya untuk menginformasikan. Menyusul materi pada day 1 ya, hari pertama, melihat banyaknya antusias audiens dalam mempelajari banyak tentang VXLAN, kami dari pihak VPN berencana untuk membuat sesi khusus di mana dalam sesi tersebut kita akan membahas tuntas lab VXLAN Unicast, Multicast, dan eVPN. Bagi rekan-rekan yang berminat bergabung dan dalam pembahasan labnya, kami berencana untuk mengadakan sesi khusus dalam deskripsi sebagai berikut. Pemateri M dan Wigato, hari belum ditentukan ya kawan-kawan, nanti kita adakan polling di grup IT Networking, kemudian topiknya tentang VXLAN Unicast, Multicast, dan eVPN. Kita nanti menggunakan platform Webex lagi ya untuk meeting-nya. Untuk informasi lengkapnya akan di-share lagi di grup Telegram IT Networking ya. Terima kasih. Salam pantang pulang sebelum reply. Kemudian jika ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan ya. Sebelum itu, mari kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita dengarkan dulu ada sedikit info nih tentang profil Bestpad Network. Nanti yang akan disampaikan oleh Adinda Nuras Nur Azizah. Tempat dan waktunya kami persilahkan. Baik, tadi sudah disampaikan ya, di sini ada sedikit mengenai profil BPN dan sebelum tadi ke intinya itu kan menjelaskan mengenai materi. Nah, mungkin sekarang sedikit tentang BPN itu apa sih gitu kan. Nah, di sini ada BPN. BPN itu adalah sebagai training dan consulting mengenai IT networking kan. Nah, di sini juga ada Bestpad System Integrator. Pertama itu ada network planning dan design. Nah, di mana di sini tuh kita sebagai di BPN itu kita mendesain topologi gitu kan, sebuah network yang bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi dapat memenuhi kebutuhan. Jadi jika Anda gitu kan mau untuk menggabung atau misalnya berlangganan kepada kami gitu, boleh silakan diinfo di info_bestpadnetwork.com gitu kan. Nah, selain itu ada juga network implementation di mana di sini tuh ada proses instalasi jaringan gitu kan. Nah, di sini tuh proses instalasi jaringan, ada proses upgrade juga gitu, proses pengamatan backbone perusahaan. Selain itu juga ada network monitoring, di mana
nanti kita itu akan memantau nih, gitu kan, proses memantau dan analisa dari jaringan yang secara terus-menerus. Nah, ada juga network maintenance, di mana kita ini adalah untuk mengikuti untuk adanya troubleshooting gitu. Jika perusahaan Anda gitu kan adanya troubleshooting gitu, boleh hubungi kami. Gitu. Ada juga pengecekan jaringan gitu kan, terus ada progress juga gitu. Nah, terus ada juga in-house training, di mana di kita ini, BPN ini akan mengadakan training gitu untuk karyawan, untuk upgrade skill gitu. Jadi jika Anda yang tertarik gitu, yang berminat untuk upgrade skill Anda gitu kan, atau dari bapak-bapak rekan-rekan sekalian, boleh untuk bergabung atau infokan ke email kita gitu. Nah, selain itu ada juga network assessment, di mana di sini itu kita mengetahui nih gitu secara lebih mendalam mengenai kondisi jaringan kita, termasuk di dalam identifikasi masalah gitu kan, resiko dan cara memperbaiki itu kayak gimana. Nah, terus yang terakhir juga ada IT network konsultan, di mana di sini tuh jika perusahaan Anda gitu kan butuh asisten nih untuk mengenai permasalahan yang ada di jaringan Anda, boleh konsultasikan kepada Desktop Network. Gitu. Setiap masalah pasti ada solusinya gitu. Oke, selain itu juga nih ada beberapa klien nih yang udah bekerja sama dengan kita, dengan BPN. Nah, seperti ada di sini ya, ada Watson, terus ada Telenet. Di sini beberapa perusahaan yang memang udah bekerja sama dengan kita gitu, dengan kami BPN. Dan ada juga Fujitsu. Mungkin Fujitsu sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih tetap berlanjut untuk proyeknya. Terus ada juga nih Cimps Niaga, di mana ini untuk bank ya. Dan sampai sekarang pun ini masih berlanjut dengan kami. Nah, ada juga nih, ada BSSN gitu. Di sini juga proyek di sini tuh kita masih berlanjut sampai sekarang. Ada Tech Polri, Nokia, Mabes Polri, dan lain sebagainya. Nah, di sini nih ada pengalaman proyek kami gitu kan. Yang pertama ada implementasi VXLAN eVPN multi-site. Terus ada juga redesign MPLS pada Ipira Network. Ada juga implementasi Cisco ASI. Terus ada juga setup BGP internet dan maintenance. Dan juga ada network design, ada managed service, ada new installation IT network, ada refresh core switch. Yang 9 ada optimization IT network, ada ATN BGP multi-homing, ada juga pengadaan perangkat jaringan DC, ada juga setup IT network CCTV, ada IT network assessment, download MD fast banking, implementation radio server, dan terakhir ada setup infra, VDC, dan DNC. Jadi ini beberapa ringkasannya yang dilakukan oleh kami gitu kan, ada pengalaman kerjaan atau pengalaman proyek kami yang selama ini gitu. Oke, nah ini untuk bukti-buktinya ya selama kita pengerjaan itu, selama kita proyekan itu. Ini beberapa dokumentasi yang udah kami siapkan ya, yang secara ringkasnya. Nah, contohnya ini. Oke. Nah, terus ada juga nih di kami ada mengadakan training center, yaitu mengenai Cisco, yang biasanya itu untuk CCNA, CCNP mengenai routing, switching, dan training. Oke, nah selain dari profil kami ya, tadi profil kami, sedikit menjelaskan profil kami, ada juga ini produk dari Bestpat Network gitu. Nah, yang pertama ini ada buku ya, buku CCNA Bestpat Training Center, yang dibuat oleh Bapak Danu Wiyoto ya, selaku CCI dari Bestpat ini gitu. Nah, di sini itu jika Anda berminat ya untuk mempelajari buku ini untuk CCNA boleh infokan saja kepada info@bestpat_network.com gitu. Oke, nah terus ada juga ini ada handbook MPLS dasar dan April VPN, di mana buku ini jika kalian berminat ya untuk membaca dan mempelajarinya, ini boleh kalian buka di websitenya info@bestpatnetwork.com, kalian boleh download untuk mempelajarinya. Jadi selain itu juga ada handbook Zoom for meeting. Di sini dibuat oleh Mas Jeki ya dan beserta tim network juga gitu di Bestart Network juga. Nah, di sini juga di buku ini ada mengenai beberapa
mengenai tentang Zoom, caranya gimana install Zoom, dan lain sebagainya. Oke, nah ada juga nih ada handbook tutorial registrasi IP phone dengan CUCM. Nah, di sini juga dibuat oleh Mas Itang Asep Sofiandi ya, beserta tim dari Bestart Network. Ada juga handbook Stacking Cisco Switch 3750. Di sini dibuat oleh Mas Danang Kurniawan beserta tim dari Bestart Network juga. Oke, nah selain dari tadi produk buku ya, mengenai handbook juga, di sini ada juga mengenai t-shirt, di mana kita juga menyediakan t-shirt jika Anda berminat juga membeli ya untuk t-shirtnya, boleh info aja di email kita. Nah, selain dari baju ini warna biru, ada juga yang warna hitamnya gitu kan. Di sini ada 2 macam. Kalau juga kalian berminat, boleh memesannya di email kita ya. Oke, sekian ya mengenai profil BPN dan produk dari BPN sekilas. Jika Anda berminat untuk mempelajari semuanya atau mau memesan, boleh langsung ke email kami ya di info@bestart_network.com. Nah, terima kasih. Salam pantang pulang sebelum reply. Kami keluarga besar BPN ya, Bestart Network, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.